sorry. Muda di Indonesia, baju sisihkan masa yang akan datang, kewajiban mulai menjadi tanggungan. Kulit cerah tapi banyak dark spot. Yang lain nggak efektif. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Halo, Bu Rini, suara saya terdengar, Bu. Assalamualaikum, Bu Rini. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Sudah hadir. Iya, Mbak. Ya, Mbak Rini, suara saya terdengar, Bapak Ibu? Suara jelas? Jelas. Oh iya, siap. Sudah pada makan siang belum ini? Sudah, Pak, sudah. Mantap. Kalau belum dikirim lewat Iya, online, Pak. iya betul lewat online.
Kalau belum nanti datang ke sekre ke kantornya RJI. Bu Rini, makanya kayak ada sinyal. Aman, Mbak Rini, Ya, ini bentar aman ya. koneksinya kayaknya tak pindah Ini koneksi. lagi di rumah atau di luar ini? Ini pas cuti. Oh, suaranya agak putus-putus, ada. Atau kalau enggak, kameranya dimatikan saja. Nggak apa-apa. Halo, cek Ya, cek. halo. Ya. Masuk, Mas. Nah, masuk, masuk. Masuk ya. Hmm. Ini cuti soalnya hari ini. Wah, berarti Jadi ini di rumah. ya, Tak nyalain lampunya dulu sudah aja. hadir. Ya, udah terima. Sebetulnya ini untuk undangan semua member DOI ya, sekaligus tentunya ada kepengurusan yang baru, secara otomatis harus ada penyesuaian gitu ya. Terus kemudian bagi yang member lama, nah nanti bisa juga lakukan apa namanya eh, usulan ataupun saran gitu ya, ataupun nanti bisa report selama menjadi member gitu ya. Jadi disilakan saja. Ini adalah momen di mana kita adakan di penghujung tahun 2023. Tentunya nanti akan ada informasi ya untuk apa namanya di tahun 2024 di awal tahun gitu ya. Nah, sehingga kami memang sengaja untuk mengundang Bapak Ibu semua, khususnya untuk di member DOI yang lewat RJI. Nah, akan mendapatkan info nih dari PIC secara otomatis ini dikomandoi ya oleh Bu Rini ya. Nanti eh, terkait entah pembayaran ataupun teknis lainnya nanti kalau untuk secara teknis kita biasakan adakan konsultasi ya konsultasi di Ya. setiap minggunya sudah ada tetapi nanti untuk hari ini kita memang fokus ke informasi untuk sosialisasi entah nanti ada peraturan ataupun guideline yang baru atau seperti apa apakah sama atau apa namanya ada beberapa perubahan begitu ya. Nah, tentunya nanti kita akan bahas di hari ini. Begitu Bapak Ibu sekalian. Baik. Ataupun ada kendala lain nanti bisa disampaikan saja di forum ini ya. Ya, bisa Oke, sharing-sharing ya, Mas ya. ya betul. Ya, tapi ini kita tidak belajar apa soal teknis ya. Maksudnya Ya, ini kita lebih ke informasi untuk secara umum, secara general, baik untuk member yang baru, baik itu yang member yang akan mau menjadi membernya DOI lewat RJI, terus kemudian ada beberapa guideline yang harus dipenuhi. Nah, ini akan kita sampaikan di hari ini dan didampingi oleh Bu Tri Listio Rini Eskom Mkom ya yang memang sebagai penanggung jawab khususnya untuk di DOI ya. gitu. Oke, kita Maksudnya sambil mulai jam menunggu. berapa ini? Jam setengah Kita, dua ya? ya betul. Kita sambil nunggu pengurus pusat yang lainnya, Pak ya. Ya, belum join. Mas, oke. Sambil menunggu rekan-rekanan yang lain, ini kita dengarkan musik aja ya. Ya, boleh Berarti Mas. kita tunggu 10 menit ya, Mbak ya, Ya, Bapak 10 Ibu. menit oke. Ya. Ya.
Selamat siang, Pak. Siang Bapak Saya dari Yuliza. Fakultas Teknik Universitas Bung Karno. Nanti akan saya mengajak dua orang lagi untuk bisa ikut serta sebagai member. Ya, ya Bapak. Nggak apa-apa Pak. Ya. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, kebetulan Pak Arbain, Ketua Pengurus RJI Relawan Juno Indonesia sudah hadir. Baik, ya. Ini juga sudah hadir untuk mendampingi kita hari ini. Kita buka saja Pak Arbain. Ya, ya, Pak Arbain, suaranya. Halo, Oke, ya halo, masuk. ya Ya, Mas. Ah, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, salam warahmatullahi Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam sosialisasi akhir tahun 2023 ya, sosialisasi member DOI by RCI. Nah, di mana sesuai dengan undangan hari ini dimanfaatkan saja untuk Bapak Ibu selaku member DOI ataupun dari umum ya yang belum pernah menjadi member DOI lewat RJI, nanti silahkan ditanyakan saja di forum ini. Oke, sebelum kita memasuki ke acara inti, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan doa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, yang saya hormati Pak Arbain selaku pengurus pusat Relawan Jurnal Indonesia dan Bapak Ibu pengurus pusat yang lainnya dan serta yang saya hormati juga Ibu Tri Listio Rini selaku PIC untuk mendampingi kita hari ini sesuai dengan sosialisasi member BOI lewat RJI dan sekaligus Bapak Ibu yang hadir ya menyempatkan hadir pada acara hari ini dan baik itu via Zoom ataupun live streaming YouTube ya di RJI Channel. Nah, untuk itu pertama-tama marilah kita mengucapkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberikan kesempatan, kenikmatan yang luar biasa juga serta kesehatan ya. Kita tetap diberikan suatu kedahsyatan juga ya untuk hari ini kita bisa di akhir tahun 2023 dan akan menyambut di tahun 2024 ya. Nah, kita tidak lupa juga selawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda dan Nabi besar kita Muhammad SAW kepada para keluarganya serta pengikutnya ya. Nah, untuk memanfaatkan waktu sebelum kita eh, masuk ya ke acara inti untuk disosialisasi ini, informasi apa saja yang akan nanti didapatkan oleh teman-teman ataupun member DOI lewat RJI.
Nah, nanti kita mendengarkan dulu pengantar ataupun sambutan dari Ketua Pengurus Pusat Relawan Jurnal Indonesia yang sudah hadir, Pak Dr. Arbain SPD MPD. Kepada beliau disilakan. Baik, terima kasih Mas Jun. Suara saya Aman, Pak? terdengar jelas ya, Ya, Mas Jun. ya. Aman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Junior Hendry, SIP MIP, Bu Tri Listiorini, Eskom Mkom, dan kawan-kawan pengurus pusat RJI lainnya. Nah, hari ini kita melaksanakan kegiatan sosialisasi member DOI RJI akhir tahun 2023. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama, DOI atau Digital Object Identifier ini menjadi salah satu persyaratan wajib untuk akreditasi jurnal. Kami dari RJI sebagai salah satu sponsor terus terus berupaya meningkatkan pelayanan yang ada di eh, doi yang ada di kami. Tidak hanya itu, melalui member DOI RJI ini, Bapak Ibu mendapatkan banyak manfaat. Saya harapkan Bapak Ibu berpartisipasi. Misalnya beberapa minggu lalu kita melaksanakan program Panji, ya, pendampingan jurnal internasional. Saat ini sudah masuk tahap seleksi dan insya Allah di Januari akan disubmit ke Scopus, dan saya harap di eh, periode 2024 akan ada eh, Panji untuk gelombang kedua, ya. Panji ini pendampingan jurnal internasional. Alhamdulillah sudah ada 7 jurnal yang terseleksi, memang jurnalnya berkualifikasi bagus. Jadi kita dampingi seluruh biaya terkait dengan pendampingan sampai dengan eh, naskah tersebut di proofread, semua kami biayai. Nah, itu salah satu bentuk feedback kami kepada kawan-kawan member DOI yang ada di RJI. Nah, berikutnya eh, yang bisa Bapak Ibu dapatkan, kami juga melaksanakan program kerjasama internasional. 2 minggu lalu kami melaksanakan workshop ya di eh, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dan kami mengajak kawan-kawan yang eh, member DOI RJI juga bisa berkolaborasi. Nah, di situ kawan-kawan bisa bekerja sama dengan kampus dari Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakhstan, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, Alhamdulillah di RJI saat ini sudah ada sekitar 20 orang lebih ya, associate editor, ambasador dari DOAJ. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan pendampingan, insya Allah kita siap membantu Bapak Ibu. Nanti bisa disampaikan melalui saya, tidak mesti harus datang ke lokasi, bisa melalui daring. Kita upayakan semuanya gratis, Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu hanya bertanya terkait dengan masalah di jurnalnya, hampir di setiap provinsi kami memiliki grup pengurus daerah RJI, ya. Harapannya sekali lagi kami bisa membantu Bapak Ibu selaku pengelola jurnal untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Lain-lain kami juga berupaya terus maksimal dengan membuat misalnya video yang ada di channel YouTube kami. Semua hal terkait dengan tata kelola jurnal itu sebenarnya sudah ada dibuat oleh kawan-kawan. Namun ketika Bapak Ibu masih mengalami kesulitan, kami juga memiliki 6 atau 7 grup ya help desk di situ yang insya Allah saat ini kami selalu update ya. Kami siapkan kawan-kawan yang secara real time bisa menjawab ya kesulitan dan kendala yang Bapak Ibu alami dalam pengelolaan jurnal.
Saya rasa sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kawan-kawan, Bapak Ibu pengelola jurnal yang telah percaya kepada kami untuk uh, menjadi ya sponsor cross-lab-nya untuk DOI. Sekali lagi kami juga meminta masukan dan saran. Uh, Kemarin atau 2 hari yang lalu ada email mungkin masuk di email DOI Bapak Ibu. Nah, kami minta masukan, saran, kira-kira apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan, kembangkan, bahkan kritik ya, kritik ke kami, silahkan saja. Ini demi perbaikan bersama. Mudah-mudahan kami bisa memberikan manfaat semaksimal mungkin kepada Bapak Ibu selaku pengelola jurnal. Nah, untuk topik-topik, hampir semua topik sepertinya insya Allah kawan-kawan di RJI siap membantu Bapak Ibu, ya baik untuk akreditasi jurnal, baik itu di manajemennya maupun di substansinya. Insya Allah kawan-kawan dari RJI sudah 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 banyak sekali ya yang jurnalnya terindeks Sinta 2. Bahkan ada yang terindeks Sinta 1 dan terindeks Fokus. Harapannya Bapak Ibu bisa mengelola jurnal dengan maksimal dan meningkatkan kualitas jurnal yang dikelolanya. Saya rasa cukup pengantar dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selamat Natal dan Tahun Baru, dan di akhir pekan hari ini hari terakhir kerja kita ya, dan mungkin ketemu dengan kawan kerjanya lagi di tahun 2024. Terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arbain untuk sambutan sekaligus pengantar ya di sosialisasi member DOI RCI khususnya di akhir tahun 2023. Baik, Bapak Ibu, kita memasuki di acara inti ya, di tentunya sosialisasi tentang member DOI lewat RJI ini. Nah, nanti akan dipertegas lagi oleh Bu Tri Lifiori ini terkait hal-hal apa saja yang akan dilakukan baik itu member baru ataupun member lama begitu ya. Dan kemudian mungkin akan ada informasi lagi bagi yang belum pernah menjadi member DOI gitu ya. Nah, nanti akan juga kita sampaikan di sini di acara ini ya, di momen ini, momen akhir tahun ini. Nah, mudah-mudahan nanti di awal tahun 2024 kita bisa sama-sama saling apa namanya memahami ya untuk aturan ataupun tools di bagian member DOI lewat RCI. Baik, langsung saja waktu dan tempatnya disilakan kepada Bu Tri Listiorini Eskom Mkom. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Mas Jun. Suara saya sudah masuk ini. Masuk aman jelas ya. Baik, selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. yang terhormat Bapak Arbain selaku Ketua Pengurus Pusat, Mas Jun dan Bapak Ibu semuanya. Salam kenal Bapak Ibu, saya Rini, biasa dipanggil Rini. Tadi disebut lengkap Trilisiorini ini. Biasanya memang kita sering itu ya Bapak Ibu ya dari WhatsApp atau dari grup. Memang saya tidak mengikuti semua grup yang helpdesk karena dari handphonenya pun juga agak sudah banyak grup-grup juga yang lainnya. Jadi memang dibantu sama teman-teman yang lainnya. Baik, di sini kita nanti akan sharing informasi, kemudian saling berdiskusi ya, jikalau memang Bapak Ibu ada kendala atau apapun yang nanti bisa ditanyakan di sini. Memang kita tidak membahas teknis ya, nanti teknis Anda sendiri, karena memang ini di akhir penghujung tahun, di mana nanti ada informasi-informasi terkait DOI ini. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya Mas Jun ya. Ya, silakan. Sudah terlihat? Aman, aman. Sudah aman ya? Baik.
Nah, ini untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di sponsor DOI di RJI ya, Bapak Ibu ya. Ini sudah tidak asing lagi. Ini adalah tampilan untuk sistem kami. Jadi sistem kami memang selalu ada upgrading dan ada perbaikan secara terus-menerus. Karena untuk kenyamanan dari Bapak Ibu semuanya ya, jadi untuk fasilitas dan lain sebagainya. Memang ini untuk home-nya ya, untuk dari sistemnya. Alhamdulillah di kita memang banyak yang sudah bergabung. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah mempercayakan pengurusan DOI di sponsor RJI. Bergabung DOI di RJI banyak sekali manfaatnya ya Bapak Ibu ya. Selain dari pelayanan, kemudian fasilitas-fasilitas, informasi, semuanya kita terbuka. Jadi terbuka semuanya, tidak ada yang ditutup-tutupi juga. Kemudian banyak sekali apa namanya itu ya wadah untuk saling berbagi ya di sini ya. Jadi jika ada kesulitan atau apapun yang penting ditanyakan atau dikoordinasikan. Kalau kita tidak ditanya atau misalkan baik-baik saja, kita ya agak susah ya karena memang kita memang ada banyak ya ini untuk yang bergabung di RJI. Meskipun kita setiap bulannya itu juga men-track ya user-user mana saja yang belum melakukan aktivasi, memang belum melakukan aktivasi atau memang belum bisa melakukan aktivasi. Jadi di sini kita ada 2.166 untuk universitas ya. Untuk yang sudah bergabung di RJI ini ada untuk yang society, ada publisher, ada government, ada publisher juga di sini. Banyak sekali eh, apa namanya member-member di RJI di sini ya yang memang bisa meningkatkan dari jurnalnya, kemudian nanti juga ada informasi-informasi juga, insya Allah tidak ketinggalan ya, karena di sini update setiap saat untuk yang di RJI. Kemudian layanannya untuk benefitnya di sini yang pertama pasti adalah terkait dengan biaya ya. Untuk biaya bagi Bapak Ibu yang memang belum bergabung di RJI, kalau kita direct ke Crossref itu memang biayanya itu adalah eh, 200 berapa ya Mas Jun ya? Untuk yang itu Untuk dolar. annual fee ya, Pak. Annual fee-nya itu 3 jutaan ya, 3 3 juta. juta, 3 juta, 4 juta Dua ya itu ya. dua 2 juta. ratus tujuh puluh lima seratus tujuh puluh lima 275. ya, 275 Sepertinya ya dolar. 275, Ah, 275 275. dolar. Ya, 275 dolar. Nah, untuk di RJI, ini untuk yang sponsor di RJI memang untuk fee-nya itu untuk annual fee ya. Annual fee itu adalah untuk biaya tahunan, di mana nantinya akan kita tarik itu di awal tahun, yaitu di Januari. Nah, ini nanti yang menjadi salah satu informasi juga. Nah, jadi untuk annual fee kita itu kalau untuk yang institusi, kemudian apa namanya government itu kita hanya 500.000. Tapi untuk yang publisher, misalkan ada CV, kemudian PT, atau yang apa namanya organisasi-organisasi yang profit ya. Nah, itu kita biayanya adalah 750. Itu untuk annual fee-nya. Jadi, bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung pengurusan DOI menggunakan sponsor di RJI, ini sudah bisa menghemat banyak ya Bapak Ibu dari segi fee-nya, dari segi annual fee-nya. Kalau di apa namanya langsung melalui Crossref itu 275 dolar ya sekitar 3-4 juta ya di situ setiap tahunnya. Nah, untuk biaya biaya yang apa namanya kontennya ya. Nah, ini yang sering ditanyakan juga biayanya itu apa saja yang kita butuhkan baik untuk yang baru maupun yang lama itu sama. Nah, ini biasanya itu dipertanyakan untuk member yang memang baru sekali ya. Jadi institusinya belum memiliki DOI, di situ banyak sekali yang mempertanyakan ini. Dan nanti dipotongnya itu bagaimana? Nah, sistem untuk di DOI kita, di RJI, itu adalah sistemnya deposit. Nah, deposit karena apa? Karena nanti untuk menghindari jikalau biasanya kalau di institusi itu kan pengajuan dana pun itu tidak bisa langsung ya. Biasanya kita ajukan dulu, menunggu untuk apa namanya pencairan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kita ada namanya itu adalah sistem deposit.
di mana sistem deposit itu nanti akan digunakan untuk annual fee-nya. Nah, ini tadi ya, untuk annual fee-nya. Kalau untuk yang non-profit seperti institusi, yayasan, kemudian apa namanya, pemerintahan itu 500.000. Untuk yang profit di sini bisa PT atau CV itu 750. Kemudian biaya untuk konten di mana ini sama persis seperti biaya yang ada di Crossref. Sama. Jadi untuk current year itu $1, kita hitungannya dolar ya. Jadi misalkan nanti ada tagihan pun itu nanti kita menyesuaikan kurs yang ada. Jadi dari current year, back year, crossmark, komponen, item tiket. Nah, ini juga item tiket menjadi salah satu apa namanya fasilitas ya jika bergabung dengan di RJI di sini. Ada maksimalnya ya untuk yang gratisnya itu. Kemudian dataset, title, komponen, dan lain sebagainya ini ya. Nah, di sini pun nanti setiap user ketika melakukan aktivasi artikelnya ya, aktivasi artikelnya di jurnalnya masing-masing itu tidak langsung terpotong ya, tidak langsung ada tagihannya. Biasanya kok saya udah aktivasi kok belum tertagih, misalkan seperti itu. Memang tidak langsung. Di sini untuk apa namanya dari tagihan dari Crossref itu ditarik 3 bulan sekali dari Januari, Mei, kemudian Juli, Januari, Februari, April, Mei ya, Januari, Mei, Mei, Juni, Juli, Juli, Agustus, September ya, September kemudian yang terakhir di Oktober itu, setiap 3 bulan sekali. Itu adalah untuk dari penarikan dari Crossref-nya. Kemudian di DOI yang disponsori di RJI seperti yang disampaikan oleh Pak Bain ya tadi ya, banyak sekali memang fasilitas-fasilitas yang memang bisa kita berikan. Jadi benefit-benefitnya itu sangat banyak sekali. Selain konsultasi tadi ya, fast respon dan lain sebagainya, memang terkadang mohon maaf jika memang apa namanya tertumpuk chat karena yang masuk di kami itu memang banyak sekali. Jadi memang banyak sekali ketika tertumpuk silakan di recheck kembali atau langsung menghubungi dari grupnya juga bisa. Itu ada grup Helpdesk DOI. Jika memang ada yang belum tergabung, silakan nanti bisa join ke grupnya di situ. Ada banyak sekali. Tadi sampai berapa Pak? Tadi sampai 7 ya. 7 atau 8 grup dari Helpdesk-nya di situ. Nah, kemudian informasi selanjutnya itu adalah untuk Januari besok di sini ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah tergabung DOI di RJI bisa dicek atau bisa login ke aplikasinya atau ke sistem ini di sini ya. Untuk yang loginnya silakan nanti bisa login masing-masing. Karena apa? Ini sudah ini ya. Saya log out dulu. Nah, di sini nanti bisa login. Nah, di login di sini nanti bisa dicek untuk saldonya, kemudian apa namanya, ada tagihan atau tidak. Di situ nanti bisa dicek. Karena apa? Karena Januari nanti kita ada beberapa tagihan yang secara bersamaan. Karena di Januari nanti dari masing-masing user akan tertagih untuk yang pertama adalah annual fee-nya. Nah, annual fee tergantung dari tadi ya, untuk yang non-profit itu adalah 500.000, untuk yang profit itu 750.000. Kemudian yang kedua itu adalah untuk yang konten, itu adalah untuk yang tahap yang pertama dari Crossref ya Januari. Jika Bapak Ibu dari Desember, November, Oktober ya 3 bulan terakhir itu ada aktivasi, nah nanti bisa jadi kemungkinan akan ditagih di bulan Januari. Jadi tagihan itu per 3 bulan sekali. Aktivasi mana saja? Aktivasi yang dari Oktober, November, Desember ya berarti ya. Nah di situ. Jadi nanti akan tertagih di bulan Januari juga. Kemudian yang ketiga itu nanti ada tagihan dari item tiket. Jika memang sudah melampaui batasnya. Jadi melampaui batasnya kalau nggak salah 1.000 ya Pak Bain ya. Iya benar ya itu ya. Yang untuk apa namanya IT tiket, item tiket free-nya itu ya.
Nah, jadi kalau memang sudah melebihi nanti akan tertagih Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini pun juga ada kita misalkan ya mau pengurusan IT tiket saja untuk yang lainnya itu nanti juga bisa ke Kresna juga itu dari bagian dari RJI juga di situ. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru ingin bergabung, nah di sini jangan bingung-bingung ya, langsung bergabung saja untuk yang di RJI. Nah, di sini ada registrasinya. Nah, ini pertama pasti kita ada announcement-nya ya untuk pengumuman-pengumuman di sini. Jadi nanti kita akan terindeks ke Journal Story di sini. Nah, ini ada Q&A-nya setiap hari Senin, Rabu, Jumat ya. Nah, ini kita selalu open ya. Untuk ada jedanya biasanya kalau siang ya untuk istirahat, sholat. Nah, di sini Senin, Rabu, Jumat ini bisa apa namanya join, tanya jawab jika memang ada kendala-kendala. Nah, ini untuk WhatsApp, Telegram, email, kemudian ada tutorial aktivasi DOI seperti yang tadi sudah disampaikan. Jadi kita memang ada banyak tutorial-tutorial baik itu dari aktivasi DOI dan lain sebagainya yang berhubungan dengan jurnal. Itu ada di channelnya dari Relawan Jurnal Indonesia. Nah, kemudian ini jangan lupa ya Bapak Ibu yang sudah bergabung, ini untuk apa namanya rate supportnya ya, untuk mengisi apa namanya kuesioner dari sistem kita ini. Nah, kalau untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung ke RJI, silakan langsung registration aja di sini. Pengurusannya insya Allah sangat cepat sekali dan nanti kita juga ada coaching klinik juga. Jadi sewaktu Bapak Ibu nanti akan registrasi baru di sini ya, untuk satu prefik itu bisa digunakan untuk satu institusi. Nah, satu institusi di sini kan banyak jurnal ya pasti ya. Di masing-masing fakultas itu cukup satu prefik saja. Tapi nanti untuk tagihannya juga nanti jadi satu ya di situ. Jadi satu di dalam satu prefik. Jadi tidak perlu tiap jurnal membuat prefik baru, tiap jurnal membuat prefik baru tidak perlu, cukup satu saja. Kalau nanti tiap jurnal buat prefik, tetap nanti annual fee-nya atau biaya tahunannya itu nanti akan tertarik per masing-masing prefik. Kalau misalkan institusi berarti per prefiknya 500.000. Itu untuk annual fee-nya. Nah, kalau satu prefik saja kan lebih menghemat lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sewaktu registrasi di sini nanti akan ada coaching klinik di mana jadwal dari coaching klinik di sini nanti akan disesuaikan. Nanti akan admin akan menghubungi Bapak Ibu pengurus yang dengan nomor WhatsApp yang sudah didaftarkan ya di situ ya. Jadi dari yang sudah didaftarkan nanti kita buat jadwalnya untuk coaching kliniknya. Nah, di situ nanti akan dipandu bagaimana step-stepnya untuk pengurusan dari DOI di sini. Baik itu dari registration ini, kemudian nanti ada pengisian dari form crossref-nya, kemudian nanti jika ada pertanyaan dari crossref dan lain sebagainya, itu nanti akan kita bantu. Pengurusannya sangat cepat jika memang langsung ya dari coaching klinik dan lain sebagainya itu hanya 1 sampai 3 hari prefix sudah bisa keluar jika memang tidak ada kendala. Kalau ada kendala, biasanya nanti Crossref akan mengirimkan email dan itu pasti ada pertanyaannya. Dan situ silahkan nanti bisa ditanyakan ke kami jika memang belum mengetahui apa namanya jawabannya itu nanti bisa ditanyakan ke kami dan kemudian langsung di-reply karena dari Crossref itu nanti akan mengirimkan langsung ke PIC yang mengajukan, ke email yang mengajukan. Jadi diusahakan memang email yang dimasukkan itu valid dan bisa dicek untuk apa namanya bisa login ya. Terkadang kalau untuk yang hosting dari institusi ada yang tidak bisa dibuka atau bagaimana. Nah, itu siapkan email yang memang dia itu bisa diakses dan tidak ada masalah ya untuk provider dan hostingannya atau yang lain sebagainya. Nah, di sini jadi nanti untuk pengurusan yang ada di RJI di sini nanti disiapkan SK ya di sini untuk seperti surat tugas. Jadi surat tugas di sini bagi Bapak Ibu yang akan join member ke RJI, member DOI ya, ataupun untuk Bapak Ibu yang SK-nya sudah expired. Nah, ini sebetulnya kita fleksibel ya Bapak Ibu ya. Tapi terkadang ada juga yang di SK itu hanya berlaku 1 tahun, 2 tahun, itu boleh apa namanya boleh-boleh saja tidak masalah. Cuman kalau misalkan SK-nya itu hanya berlaku 1 tahun atau 2 tahun nanti
satu tahun ke depan atau 2 tahun ke depannya harus memperbaiki update SK lagi. Kenapa kita buat seperti itu? Karena untuk mengantisipasi jikalau memang ada pengurus-pengurus yang mungkin sudah keluar atau mungkin sudah tidak di kampus itu lagi, sudah pindah ke tempat yang lain atau alasan-alasan yang lain. Jadi memang harus kita update agar nanti penerusnya itu bisa melanjutkan. Jadi tidak tidak hanya ditinggal saja. Soalnya ada beberapa kasus itu juga pengurus lamanya tidak mau apa namanya meneruskan ya untuk username loginnya juga tidak diberikan dan lain sebagainya. Itu tidak masalah nanti bisa email ke DOI ya, email ke DOI @Relawan Jurnal Indonesia itu nanti untuk pergantian email atau username atau pengurusnya itu nanti bisa disampaikan ke kita juga. Nanti akan kita bantu. Yang penting ada komunikasi, ada koordinasi, insya Allah itu akan terselesaikan. Nah ini ya, jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya apapun ke kita. Kemudian untuk registrasi atau bergabung di member DOI di sponsor RJI ya, karena banyak sekali benefit-benefit yang insya Allah bisa kita berikan, feedback kita bisa berikan ke Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung ke RJI. Mungkin itu saja ya untuk pemaparannya, bisa dilanjut tanya jawab saja biar lebih interaktif ya Mas Jun ya. Iya, betul. Saya stop. Oke, terima kasih Mbak Rini. Jadi manggil Mbak Rini Ya, aja ya. sama-sama. Ya, Mbak aja. Iya. Kalau Bu kayaknya gimana gitu. Iya. Baik, terima kasih Mbak Rini untuk pemaparannya, untuk di sosialisasi informasi tentang DOI ya, khususnya di member DOI lewat RCI. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang tadi di awal ya kita sudah sampaikan bahwa di sini akan kita berikan informasi lebih lanjut secara khususnya bagi ada peralihan kepengurusan ya. Artinya tentunya yang barangkali ada apa namanya belum ada warisan informasi terkait member DOI lewat RJI seperti apa mekanismenya, tiba-tiba ada peralihan kepengurusan gitu ya. Dan kemudian tadi juga disampaikan di awal bagaimana cara untuk bisa mendapatkan Vefik DOI ya, yang mana kita biasanya jurnal tidak lari ya tentang yang namanya aktivasi DOI di setiap artikelnya ataupun di setiap isunya begitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rini. Dan untuk kali ini mungkin kita langsung sesi TikTokan aja ya, tanya Ya, jawab. tanya Nah, jawab. apa namanya Bapak Ibu silakan mungkin untuk pertanyaan pertama ini bisa open mic terlebih dahulu, bisa raise hand untuk terkait member ya, member DOI ini seperti apa ataupun yang ada yang belum pernah menjadi member DOI lewat RJI disilahkan juga untuk bisa lebih tahu atau lebih mau mengenal bisa raise hand terlebih dahulu yang mau bertanya. Oke, kalau sambil menunggu kita, oh ini sudah ada pertanyaan ya Mbak ya di Ya, kolom chat ya dari Bu Rona Sari Putri. Oh, sebentar ya. Tadi ada yang raise hand ya Mbak ya. tadi Pak kayaknya Pak Saubari ya. siapa ini Pak Oke, Saubari? Pak Saubari, silakan Pak. Waktu dan tempat disilakan. Ya, bisa kameranya biar terlihat wajahnya. Ya, oke Ya, Mas. Nah, ini Bapak atau Mas Nio Mas. ya, terima kasih Ya, Pak atas kesempatannya. Saya Saubari dari Universitas Muhammadiyah Mesin, Pak. Bu. ya, Sebenarnya persoalannya tadi pas banget tadi pas terakhir disampaikan. hmm, hmm, Saya pengurus baru di pengurus yang lama. eh, Kebetulan masih kuliah nih di luar negeri, jadi ya, ini masih terkendala komunikasi. Nah, jadi mungkin minta sarannya aja bagaimana seharusnya saya sebagai
awalnya orang awam. Dan, Mm-mm. eh, kebetulan saya juga di LP2M, Pak. Mm. Jadi bagaimana cara daftar juga, terus apa yang harus saya lakukan untuk yang pertama, bisa dipahami, Pak? Iya, bisa. Oke. Ini Jadi langsung dijawab atau gimana, Mas Boleh, Jun? boleh, boleh. Baik, Langsung saja. Ya. baik. Ini itu ya Pak ya, LP2M UM Banjarmasin ya Pak? siap. Iya betul ya, dengan prefix 1035747. Nah, itu yang saya tidak paham, Oh, Pak. baik. Saya Karena jelaskan saya, dulu ya, Pak. ya, Tapi kalau kalau untuk yang username dan lain-lain itu kan sudah diberikan oleh pengurus yang lama, Bu. oh baik. Yang Pak Eh, Dieni Reda itu ya? ya, benar, Oh benar. ya, betul Nah, ya. lagi Ya, baik. sekolah di Cina itu. Oh, sekolah Nah, di Cina ya. Iya. Memang, Jadi, ya ini saya cek sih sudah itu ya Pak ya. Untuk emailnya memang lebih baik itu email institusi ya seperti LP2M atau email jurnalnya. Memang kalau untuk email yang pribadi, misalkan Bapak Dieni at apa kayak gitu @gmail.com atau gimana ya. Nah itu kalau misalkan apa namanya susah dihubungi, nanti kita repot sendiri untuk pengurus barunya atau ketua LP2M yang baru seperti itu Pak. Kalau ini sudah aman ya Pak ya, karena untuk username-nya ini sudah emailnya dari LP2M. Ini berarti Bapak sudah bisa login Pak Saubari? sudah bisa, Bu. Sudah bisa ya Pak ya. Nah, di sini nanti tinggal apa namanya, jika memang ada apa namanya tagihan atau yang lain sebagainya, nanti bisa dipaidkan saja karena nanti akan terpotong otomatis. Ini Ya, kemarin sudah aman semua ya Pak ya. Ini saya cek sudah aman semua. Ya, aman, Pak. Sabar. kebetulan Ya. Kalau ada kendala nanti chat saya aja Pak, boleh di grup DOI juga boleh. thank you, siap-siap. Ya, Itu kalau gimana Pak? tagihan itu tagihan apa aja ya, Bu ya? Oke. Ya, Tepat nih, Pak. tagihannya Cukup. itu ya kalau untuk yang kemarin sudah aman Pak. Kemarin untuk tagihan terakhir Oh, itu kan di bulan Oktober ya. Di bulan Oktober itu sudah ada. Kemudian untuk aktivasi Oktober, November, Desember nanti akan ditagihkan di bulan Januari Pak. Jadi nanti oh di Januari. Januari, ya di Hmm. Januari itu kita langsung sekaligus ada tiga Ya, tagihan. betul. Yang pertama itu adalah untuk annual fee. Kalau untuk institusi itu nanti 500.000, itu kan untuk biaya tahunan ya Pak ya. Ya, Biaya tahunan itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu nanti ada tagihan dari Crossref juga jika memang ada aktivasi di bulan Oktober, November, Desember di situ. ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang aktivasi sebelum-sebelumnya, misalkan belum tertagih di bulan September, itu nanti bisa tertagih di Januari juga. Tapi jarang sekali karena tagihannya biasanya 3 bulan terakhir itu, Pak. Kemudian yang ketiga Ya. itu jika memang dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin ada aktivasi item tiket, ada nggak Pak ya? Kalau ada nanti akan tertagih juga karena di bulan Januari itu nanti dari Crossref juga mengirimkan tagihan untuk yang item tiket. Hmm. Untuk similarity itu Pak. Oke. Itu tergantung penggunaan, Pak Ya, Sabari. Jadi tergantung kalau misal penggunaan. digunakan, Kalau masih di angka yang masih free itu aman Pak, tidak tertagih. Biasanya itu ada yang disalahgunakan untuk memang untuk item tiket itu kan tidak diperbolehkan untuk itu ya cek skripsi ya kalau nggak salah ya Mas ya, Jun ya. ya, ya betul. Ya kan untuk skripsi. Nah, itu tidak Skripsi. diperbolehkan. Terkadang ada yang tahu passwordnya, username passwordnya, kemudian asal digunakan Ya, untuk cek similarity skripsi. Padahal skripsi kita kan pasti banyak ya, dan ya. itu berulang-ulang. Nah, itu bisa bisa di apa namanya, bisa tertagih itu nanti kalau sudah Hmm. apa Hmm. namanya over limitnya di situ. Ya. Gitu. Betul, Mas Tag- Sabari. tagihan itu ada di Kenapa dalam Pak? Itu putus tagihan itu. Putus-putus. tagihan tagihannya. Ya, Jadi, oke. tagihannya. Itu apa namanya, kayak Ah, kwitansinya itu ada di mana ya, dapat Di sistem. sistem. di Nanti sistemnya di itu ya. sistem Ya. tadi, ya bisa Bapak bisa login menggunakan email LP2M tadi. Nanti Oh, apa namanya? Kan nanti tagihannya tidak langsung terpaid ya Pak ya. Nanti unpaid statusnya belum terbayarkan.
Nanti Bapak bisa klik pay untuk membayarkannya dan nanti tinggal di-download aja untuk invoice paid-nya itu. Ya. Nanti ada kwitansinya tinggal dicetak masing-masing aja. Satu lagi Bu, untuk yang ada nggak pelatihan atau workshop yang pemula? Ada, Soalnya belum Ada, terlalu ada ada, memahami Pak, Bu. ada, ada, ada. ada. Nanti Nah, tinggal nanti menghubungi admin aja Pak, nanti bisa dischedulekan di oh situ. ya, Ya, admin yang di itu ya Bu ya, yang RJI di ada. pendaftaran tadi RJI tadi ya. ya, Ya. ya, di situ Oh ada. iya siap. Dan Ya, hari ini kita akan sosialisasikan nanti untuk program 2024. Karena ini kan akhir tahun ya. Jadi nanti ya, bisa Oh, upgrade lagi ya. Ya. kemungkinan itu bulan apa ya pelatihannya itu ya? Oh, nanti ada yang apa namanya kita sesuaikan nanti sesuaikan Oh, kebutuhan dari member ya. Nanti akan kita arahkan gitu ya. Nanti iya. baik itu nanti mau lewat Zoom atau mau YouTube itu ya. Nah, itu juga sudah. Nah, mungkin saya garis bawahi yang pertama, nanti untuk yang tagihan tadi ya, ada annual fee ya, annual fee untuk biaya ya, langganan per tahun. Tadi kalau untuk nominalnya sudah dijelaskan tadi ya, ada 500.000 untuk yang lembaga apa namanya pendidikan gitu ya, kampus-kampus, terus kemudian ada yang tadi kalau yang bentuknya profit nanti 750 itu setiap tahun ditagihkan setiap bulan Januari gitu ya. ya, Mestinya nanti Bapak Ibu yang member RJI, nah itu akan ditagihkan setiap bulan Januari awal ya. Itu tagihan annual fee. Jadi jangan kaget tiba-tiba ada tagihan masuk gitu kan. Kok saya bayar terus gitu kan. Padahal kemarin baru jadi member misalnya di bulan ya. Desember ini gitu ya. Tiba-tiba langsung bayar lagi. Nah artinya kan kita menghitungnya lewat itu ya awal tahun ya untuk annual fee. Ya, mungkin tambahan Mas Jun, Ya boleh kalau boleh. untuk yang pendaftaran di bulan Desember, itu Ya annual fee-nya itu tidak full 500.000 kalau ya institusi ya. Jadi ya. hanya berapa puluh ribu aja, karena untuk perhitungan member baru, itu kita hitung annual fee-nya itu adalah sewaktu user itu mendaftar. Jadi Ya. jika mendaftarnya Januari, nanti terkena 500.000, itu jelas ya. Untuk yang mendaftar Desember kemarin, Desembernya itu hanya kena berapa ya? 500.000 dibagi Lima. 12 lah Iya, itu ya. 13. Ya, Tapi itu nanti hanya di awal Januari tetap tarik lima jadi ratus lima ya, ratus ribu gitu tetap ya. 500 Sebetulnya ribu. Ya, iya betul. Nanti bingung takutnya gitu ya. Tapi ya, artinya untuk di awal begitu. Itu ya Bapak Ibu ya. ya, Oke, itu tagihan, terus kemudian tagihan lainnya seperti yang sudah dijelaskan Mbak Rini juga tadi ya, ada tagihan aktivasi DOI. Kalau aktivasi DOI-nya itu aktif ya Bapak Ibu. Jadi walau misalnya not found, tidak ada tagihan, tidak tidak aktif, itu tidak akan kita hitung, gitu ya. Jadi itu ya, memang yang betul-betul sudah aktif dan terkonek ke Crossref biasanya proses. itu akan ada tagihannya. Jadi tidak kita tidak langsung menarik semua anu ya apa namanya doi yang tidak aktif itu ya Ya, termasuk. Nah untuk penagihannya itu di bulan Januari, April, Juli, Oktober ya itu dan akan selalu ada notifikasi di setiap aplikasi sistemnya ataupun email yang sudah dimasukkan di database-nya Bapak Ibu ya itu otomatis akan kita hubungkan ke sana. Oke, ini ada ya. pertanyaan di Mbak di chat itu. Yang di chat ya ini ya. Iya, ada dari Bu Ronasari Putri. Halo Bu Ronasari, ini Bu izin tanya dari unit Tri. Ya, saya yang bertanggung jawab dalam aktivasi dan pembayaran doi. Yang saya tanyakan adalah apakah ada fasilitas misalkan ya diberikan tambahan keterangan untuk membayarkan jurnal. Nama jurnalnya oke, paham ya Mbak ya agar Ya, memudahkan dalam melakukan pelacakan histori pembayaran tiap jurnal. Mohon maaf karena di institusi saya ada 9 jurnal sehingga saat ditanyakan oleh pengelola jurnal A apakah jurnal saya sudah membayar doi, saya juga kesulitan melihat riwayatnya. Atau mungkin di aplikasi sudah ada namun saya belum mengetahuinya. Mohon maaf. Terima kasih sebelumnya Pak. Gitu Mbak Rini. baik. Ini memang sering ditanyakan ya Bapak Ibu Ya, semuanya ya. Ini perjuralnya ini berapa? Apakah bisa dirincikan? Memang tagihan dari Crossref itu per prefix. Jadi current year-nya totalnya berapa, kemudian untuk back year-nya berapa dan lain sebagainya itu berapa? Itu satu prefix secara
satu gelondong gitu ya, satu Ya, paket itu ya. kolektif Ha. ya, Jadi betul. ya, jadi tidak per jurnalnya itu berapa. Nah, ini di tutorial RJI itu juga sudah ada Bapak Ibu untuk Ya, melihat apakah jurnal A ini aktivasinya berapa, jurnal B aktivasi berapa, itu sudah ada itu. Nanti mungkin Mas Jun bisa itu ya, ya. bisa Nanti kita cekkan ya. share ya. Ya, nanti Nanti kita Bu share untuk Ronasari atau Bapak Ibu nanti bisa langsung chat di admin saja ya, kalau untuk ya, link tutorialnya. ya, Nah, sebetulnya untuk tadi Mbak mungkin tambahan sedikit. Kalau mau ya, melihat penggunaannya itu kan bisa dilihat di aplikasi ya, platform eh, member doi itu biasanya ya. ada satu jurnal, dua jurnal gitu kan ya. Nah, Ada, itu di itu situ di ada. ya, Mm-mm. itu di menu Di apa menu. namanya prefixnya itu ada. Mm-mm. Ada di situ. Ya, itu Bisa ada. dicek di platform. Bu Ronasari mau open mic? Bu Oke, Ronasari. Bapak, Ah ya, terima kasih. Ibu, oh terima ya, kasih. Ya. Ini oke. nanti kita tetap apa namanya upayakan Bapak Ibu karena untuk Ya. API dari Crossref itu kita belum menemukan apa namanya yang tepat ya. Jika memang nanti diberikan oleh Crossref, insya Allah nanti bisa juga. Nanti kita infokan sedetail mungkin. Ya, Memang misalkan memang sudah di apa namanya diberikan oleh ya, Crossref itu. Baik. oke. Bapak, tanya Ya, satu lagi boleh? boleh, boleh, boleh. Boleh. Gratis, Sebagai contoh gratis. ini Pak, kalau seandainya ada Mm-mm. artikel di volume tertentu sudah kami aktifkan, tapi karena mungkin kami ngantuk gitu ya Pak dalam mengaktifkan, ternyata kita aktifkan lagi. Itu apakah Mm-mm. mungkin depositnya apa ya juga Pelacak masuk dua ke situ kali gitu lagi? maksudnya. Iya masuk 2 kali lagi atau bagaimana ya Pak? Kalau Itu ternyata tidak. sudah aktif, Ya. kemudian Sa- kita klik lagi begitu. Oh, enggak. Setahu Itu kita enggak. itu hanya sekali. Hanya satu Malah, kali saja. Oh, hanya satu ya. kali. Ya. Mm-mm. Jadi jika memang sudah tersetting satu kali, itu sudah satu kali saja, Ibu. Baik, Ya, baik. betul. Terima kasih Ya, Bapak Ibu. Ya, ya. Hmm. Ini ye, yang sering sama-sama. juga apa namanya tidak terkontrol, itu di settingannya untuk otomatis aktivasinya itu dicentang ya, Mas Jun ya. Ya, Jadi betul, nanti betul. nanti Betul. tagihannya itu loh Kak, Malah apa double. namanya tagihannya aktivasinya hanya Ya, sekian, tapi ini kok yang ditagih banyak. Nah, itu dicek lagi di ya, apa namanya di dashboard OJS-nya ya. Di situ ada settingan untuk otomatiknya, ada centangannya di situ. Nah, itu kalau ya, tercentang otomatis nanti dia otomatis terhitung. otomatis Ya. terhitung. Betul. Jadi sufiknya juga Ya, itu nanti terhitung semua. ya. Betul. Oke, Bu Putri, Bu Rona, aman ya? Aman, terima kasih Oh Bapak ya, Ibu. baik. Ya, Terima kasih. Oh ini di terima sini ada kasih Bu. Pak Ari Iswahyudi. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum. Saya Aris Wahyudi Waalaikumsalam. dari Universitas Islam Madura, Pak. Ya. Eh, izin tanya, tadi terkait memperjelas terkait item tiket itu, kan Mm-mm. tadi ada jatah 1.000 ya, 1.000 itu memang benar-benar tidak berbayar atau berbayar sekian dolar begitu. Mm-mm. Kemudian yang kedua, Ya. eh, tadi kan kita pengaktifannya itu katakanlah kita eh, apa namanya bayar per tagihan kan Mm-mm. Januari, April, Juli, Oktober. Mm-mm. Kemudian kita ngaktifkan yang lama-lama itu apa biayanya sama gitu. Oke. Ya. Kalau Baik. ada katakanlah salah satu artikel kami ternyata itu ada Mm-mm. yang terlewat di tahun lama, Mm-mm. Mm-mm. apakah pembayarannya sama? Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih Pak Ari. Langsung, Pak Ari. Ya. Ya, baik. Untuk item tiket, iya. Kalau ini memang yang 1.000 itu ya, Mas Yejun ya. Ya, Jadi yang betul. benar Pak Bain ya itu koreksi kalau misalkan memang salah karena untuk item tiket itu memang di ada pengurusnya sendiri untuk yang di Kresnanya Mm-mm. itu ya. Nah, untuk biaya apa namanya artikel yang beberapa tahun yang lalu ya Pak ya. Itu kalau misalkan 2 tahun yang lalu itu nanti masuknya di back year itu Pak. Kalau untuk yang current year Hmm, itu kan $1. Ya kan tinggal oke. dikalikan apa namanya kursnya berapa waktu kita ada tagihan itu kurs dari apa namanya rupiahnya. Kalau back year itu 0,15. Ya. Ya, Eh, itu ini macam-macam ya. ya melanjutkannya item tiket tadi Bu. Kan ini apa namanya? Kita punya jatah 1.000. Itu ada
penghitungnya enggak Ibu? Katakanlah kita sekarang sudah kuotanya itu sudah katakanlah 500 atau 600 begitu ada ininya di Eh, sesuai prefix kami. ya, sebentar. Karena saya nggak punya akses ke yang item ticket ya, Mas Jun ada Ya, itu nggak ya untuk yang login item ticket ya? saya belum. Setiap user itu ada ya, ada diberikan akunnya Ya, ya, kalau ya udah betul. nggak salah ya. Tapi itu register ya, Pak. Ya, Ah, ah. Oh, Nanti ini Pak, apa namanya, kalau untuk sistem penagihan di item tiket, tadi ya, kalau misalnya itu sudah melebihi dari apa jumlah yang diberikan akses gratis, nah itu baru ada sistem tagihan. Dan tagihannya itu secara otomatis kita langsung dapat dari cross-ref-nya ya Pak ya. Jadi ya, itu sudah terdetek begitu ya. Jadi kita untuk memperhitungkan nanti mereka sudah mengakumulasikan sendiri gitu. Nah, dan itu 1.000. ya nanti kalau misalnya mereka maksudnya sudah ada notif itu, biasanya secara otomatis akan masuk di tagihan platform yang aplikasi yang di sistem member DOI itu, Pak. Nanti dia tetap masuk di tagihan invoice bahasanya gitu ya. Dan tagihan itu kan tadi kita sampaikan di bulan Januari, April, Juli, Oktober. Nah, itu nanti biasanya ada informasi itu. Kalau misalkan ada tagihan ya, tagihannya seperti itu. Nah, nanti Eh, kalau ya gimana, Pak? Dua pertanyaan tambahan, Pak. Oke. Ya. Item ticket itu ada annual fee-nya apa tidak? Kemudian yang Mm-mm. kedua, Ya. eh, apa 1.000 itu Mm-mm. memang per akun atau dari semua ini RJI? Itu, terima kasih. Se- Semua member RJI maksudnya. Enggak ya, per akun oh 1.000 tidak, memang ya. itu apa namanya yang kemarin kan ada untuk pengisian untuk keikutsertaan itu ya Pak ya, untuk yang item ticket itu, yang setiap tahunnya ya Mas Jun ya itu kalau Ya, nggak salah ya, dia per itu ada ininya $0,75 ya, Mbak. Ya. Sebentar. ya. Lihat. Nanti untuk yang item tiketnya. Annual fee-nya nggak ada itu kayaknya ya. Similarity Ntar picture. ini saya cek ke Pak Tansil ya ini. Ya. Oke. Ya, kita nanti untuk memastikannya nanti biasanya itu kan tahunan ya, Mbak ya, tahunan Ya, dan itu tahunan, satu gratis. tahun sekali. Tapi kalau itu udah lewat, nanti biasanya. Tapi saya rasa kalau untuk pengecekannya bisa ya sama seperti dengan aplikasi yang lain ya, misalnya kayak Turnitin gitu ya. Seperti apa? Nah, biasa kan begitu. Oke, itu tadi satu celebrity checknya itu $1 saya lihat Mbak ya, ternyata ya. Iya, itu ada itunya sendiri Mas Jun. Apa Ya, namanya untuk Oh, login? perhitungannya ya. Iya, itu ada berbayar sendiri. juga berarti ya. Per artikel Kalau satu. lebih dari itu ya Kalau Pak Oh, ya. kalau melebihi dari iya. lebih Kalau 1.000. lebih, Iya. Oh, siap, ya, siap, siap. makanya Terkadang itu ya tadi Pak, kalau username sama passwordnya itu tidak mm, terkeep sendiri dan mm, banyak yang mengetahui, itu terkadang mm, Mhm. apa namanya digunakan untuk ngecek ya, skripsi dan lain sebagainya. Nah itu memang tidak diperbolehkan karena apa? Karena memang ini kan layanan ya untuk ya, layanan yang betul. free itu. Nah kita Mm, juga kena tegur juga kalau misalkan apa namanya mm, dari user-user member-member DOI yang ada di RJI untuk mm, penggunaan item tiketnya itu betul. melampaui batas dan itu Mm, digunakan untuk skripsi atau yang ya, lainnya itu kita juga kena tegurnya. Kemarin mm, juga kita kena tegur karena memang tanpa ditagih. konfirmasi intinya Ya, sudah. betul. Ya. Dari situ. Oke, gitu Pak Ari. Kalau intinya kalau melebihi dari intinya kan kalau untuk secara akun akses, makanya kita berikan dengan pengurusnya ya Pak ya. Artinya tidak Ya, semua akses ini diberikan ke secara umum, termasuk di item tiket. Nah, item tiket kan Oh, intinya jangan sampai lebih lanjut terkait item ya tiket ke di boleh. mana ya, Pak ya? Kalau pengen tahu yang item tiket ini. Oh, nanti Nat- kita ada linknya nanti bisa hubungin ini ya Pak ya, langsung ke WA saja ya ya. untuk Oh, ininya siap, ya. siap, Nanti di-share siap, saja Mas nomor Ya, WA-nya. betul. Nanti Mbak. siap. Terima kasih. Ya, Ya. Baik, Pak Ari, terima kasih dari Ya, UIN. sama-sama, Pak. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi di chat Mbak ya. Udah ya terbaca ini belum Mbak? yang di chat yang ini ya dari Bagaimana Universitas cara? YPIB ini ya. Oke, Ya, itu bagaimana cara agar doi terdeteksi dengan URL baru? Oke, yang baru. Terus ya. kemudian kami merubah nama jurnal kami untuk prosedur seperti apa mengenai doi.
ini merubah nama ya. Nama itu Ya, sepertinya kalau agak saya poin 2 ya ini ya. ya Untuk boleh. yang satu itu nanti di poin, nanti Mas Jun aja itu untuk yang Ya, ya, URL barunya. ya. Nah, untuk nama institusi atau nama jurnal, misalkan ada perubahan dan lain sebagainya, dan itu di crossref-nya masih yang lama ya, itu nanti bisa email ke member@crossref, saya chat di sini ya, .org. Nah, nanti di situ bisa menginformasikan nama jurnal atau nama institusi, bahkan misalkan dari akademi menjadi institusi, institusi menjadi apa, institut itu ya, institut menjadi universitas, itu juga sering juga. Nah, itu nanti bisa dari pengurus yang terdaftar di Crossref ya. Nah, ini juga penting juga. Terkadang pengurus yang mendaftar di sistemnya DOI dan yang ada di Crossref itu ada yang berbeda. Nah, ini saya belum tahu ya kenapa dibuat berbeda atau bagaimana. Saya juga belum tahu apakah memang pengurusnya lebih dari satu. Karena apa? Karena nanti untuk dari username-nya atau emailnya itu harus sesuai. Jadi misalkan yang terdaftar di Crossref itu adalah email pribadi. Dan yang bersangkutan itu mungkin sudah pindah atau tidak bisa dihubungi. Nah, itu harus memang melakukan konfirmasi ke Crossref bahwa ada perubahan. Karena Crossref tidak akan membalas, harus menggunakan email yang terdaftar di Crossref tersebut. Jadi misalkan nanti ada perubahan nama, baik itu di jurnal atau misalkan di apa namanya, di institusinya atau universitasnya ada perubahan nama, nanti bisa langsung email ke member@crossref.org ini. Tuh. Oke, kalau untuk merubah nama jurnal, itu maksudnya dari ISSN-nya atau seperti apa ya? Mungkin tadi kayaknya ada yang aneh dari kampus YPIB ya. Silakan. YP. Ya, Bu Wini Fitrina ya. Oke, silakan Iya, Bu. Ya, Bismillah. ya. Terima kasih. Bisa mendengar suara saya Oke, aman sebelum? Bu. Oh, Nyaring oke. sekali ya. Ah, kan kami itu berubah pertama dari Stikes menjadi universitas. Nah, yang pertama. Terus yang kedua itu eh, kami itu nama jurnalnya itu adalah Stikes gitu. Ada nama Stikesnya. Oh. Jadi otomatis harus dirubah. Setelah saran dari BRIN juga dulu pernah komunikasi, baiknya hindari nama-nama Stikes YPIB Majalengka. Hmm, Tuh hmm, kan. Jadi kami akan merubah nama juga. hmm, Nah, sehingga eh, efek domino gitu, ISSN-nya kami juga sedang Wah. mengusulkan untuk perubahan, kemudian dan lain sebagainya gitu kan. Apa namanya, di Garuda itu tidak terdetek karena perubahan URL gitu. hmm. Nah, eh, jadi ini tuh sangat apa ya, Sudah, Mbak. ke segala arah gitu. Nah, untuk DOI sendiri itu ternyata tidak terdetek di Garuda, itu tidak ada, dan di Sinta itu kami itu jurnal kami aktifnya itu sampai 2022 Juli gitu. Jadi yang 2023 yang periode Juli itu eh, apa, periode yang 2023 maaf, itu tidak terdetek, belum terdetek gitu karena URL-nya ternyata kan baru, sementara URL kami yang lama di DOI itu ya itu sampai situ gitu. Jadi bagaimana untuk itu, untuk merubah agar DOI kami eh, terdetek gitu dengan URL baru gitu. Hei, oke, Mbak Rini. Baik, jadi kalau ada perubahan terkait nama juga tadi Bu ya. Kalau ini kan lebih fokus ke penamaan jurnal tadi, dan secara otomatis ini pengurusannya ke ISSN BRIN ya. Artinya nanti silakan langsung sana biasanya. Kalau biasanya saya pernah juga ngalami itu, mereka harus mengusulkan jurnal baru Bu, ISSN yang baru. Biasanya kan begitu. Jadi yang lama tetap secara otomatis tetap jalan gitu ya. Artinya tetap pasrah saja jalan. Nah, karena yang tidak bisa diubah itu biasanya penamaan sama nama publishernya itu tidak bisa. Hmm. Itu tidak bisa dan secara otomatis kalaupun misalkan
ingin mengajukan itu, mungkin bisa langsung apa namanya helpdesk di chat langsung di bagian BRIN ISSN ketika daftar. Nah, biasanya itu akan mereka minta untuk mengajukan ulang. Artinya tetap dengan yang baru gitu ya. Nah, dan itu kita juga pernah coba langsung ke ROTS yang ISSN-nya internasionalnya, kita langsung ajukan ke sana, pernah juga. Dan itu biasanya mereka tidak mau langsung merubah dari secara otomatis langsung di sana, tetapi mereka langsung mengarahkan ke tetap ke BRIN di Indonesia. Dan itu Hmm. secara otomatis kita harus ngikutin dari BRIN yang di Indonesia ya, yang kata sebagai lembaga untuk pengurusan ISSN. Begitu, Bu. Nah, artinya kalau misalkan mau ada perubahan nama atau seperti apa nanti bisa langsung konsultasi ke BRIN-nya gitu. Kalau kita hanya sebatas anu ya, apa namanya? Ya. Untuk di DOI Iya. dan menyesuaikan dari apa namanya? DOI ketika mendapatkan traffic DOI kan secara otomatis kita langsung apa namanya dapat menarikkan data dari database ISSN Bank. Nah, itu juga kita harus menyesuaikan gitu. Jadi mungkin ini ada apa namanya ada dua komunikasi sih yang agak berbeda gitu. Itu Iya, Bu. Nah, berarti, nah, berarti pertama itu kan hmm, kami kan sedang mengusulkan hmm, eh, setelah itu hmm, nanti setelah di SSN baru entah seperti hmm, apa, baru hmm. nanti ke DOI-nya untuk pengurusan Yes, DOI-nya. betul. Nah, dan juga kan URL kami itu kan berganti gitu kan Hmm, URL kami. hmm, Nah, juga sekaligus mungkin di situ dibetulkan URL yang baru dengan hmm. URL yang lama. Ya, Begitu ya? ya. Oh, Nanti ini Bu, apa namanya untuk perubahan URL. Nah, itu nanti tadi sudah sampaikan ya. Nanti eh, akan kita arahkan. Biasanya kan gini, di Prefix itu kan harus update ya. Istilahnya tuh ada hmm, update URL ya, yang URL lama sama mau diganti ke baru. Nah, itu kita ada tutorialnya juga. Nah, nanti bisa ikuti panduan itu ya, Bu ya. Secara baik. ininya ya. Nah, nanti akan kita. Nah, itu di chat juga sudah kita beri. Belum ya? Belum nyampe ya? Belum, Nah, belum. ini contoh. Oke. Nah, nanti langsung hubungin admin ya, Bu ya. Nanti untuk kirimkan, baiklah ya. Jangan lupa. Nah, nanti Siap. untuk link perubahan panduan URL lama dengan URL baru, tapi nomor prefixnya tetap ya, Bu ya. Jadi maksudnya Oh, nanti iya, tidak iya. ada berubah. Dan biasanya kalau misalnya menggunakan URL lama dan URL baru, biasanya itu ada upgrade OJS-nya juga ya, yang berbeda. Ada Betul, perubahan nggak? betul. Betul, Betul itu ya? UJS juga kami berubah gitu kan. Nah, Jadi ya. intinya semuanya berubah dan Mm, dari mm, apa ya. volume 1 sampai volume kami 12 Mm, itu mm, itu di OJS yang lama. Nah, kami mm. migrasi ke OJS yang baru Yang di baru. volume dari volume 13 Mm. di eh, OJS yang OJS yang baru. 3 poin berapa gitu ya. Oh, Gitu. berarti Jadi ini kami menggunakan dua domain ya, Bu ya? Berarti ya, ya? dua domain juga gitu. Jadi kami ini PR-nya ternyata banyak gitu. Jadi Oke. jadi Iya, pusing iya. gitu. Mm, Unifnya baru berubah, mm, otomatis domain hostingnya semua berubah. iya. Kemudian yang kedua namanya juga harus Mm, berganti gitu mm, kan. mm, Ke ISSN-nya harus ganti mm, dan sekarang mm, URL-nya ganti yang mm. apa yang namanya tuh dengan URL yang lama itu di Ah, OI-nya itu tidak terdetek gitu. Jadi iya, betul, betul. banyak Iya, ternyata iya. gitu. Itu dugaan Oke. kami. Oke, oke, mantap Bu. Berarti memang harus ada perubahan ya. Ini dari Universitas YPIB ya. Oke Ya, ya. Bu. Nah Ya, nanti yang itu yang juga ya Mas ya, apa namanya yang data yang ada di jurnal itu kan kalau di Mm-mm. sistemnya di OI itu kan nanti ada nama-nama jurnalnya itu juga kita Mm-mm. tidak bisa mengganti langsung Bu di situ. Betul. Karena itu Baik. data Betul. dari Crossref ya. Betul. Mm-mm. Siap, siap, siap. Nanti Bu, kalau misalnya yang ini kan kasusnya bahasanya itu ada update ya upgrade lah ya bahasanya Mhm. upgrade. Nah nanti yang lama itu biasanya tetap akan aktif ya. Terus kemudian nanti maksudnya jangan takut itu. Terus kemudian kalau ada yang pembaruan seperti ini, jangan lupa harus anu juga Bu, apa namanya bahasanya konfirmasi ke Garuda. Iya Takutnya betul itu.
Jadi takutnya ketika apa namanya doinya istilahnya ini sudah aktif, tapi nanti database yang lama itu dan baru nanti akan jadi walaupun jadi double sih nanti kenanya ya. Ya, Nah itu ya betul indeksasinya Pak. harus gitu. Ya, Ya. karena apa ya, ke Garuda juga, kemudian ke Mm-mm. Iya Copernicus juga beberapa. berganti gitu. Jadi ternyata wow. Iya resikonya cukup ya, cukup Iya, menantang Bu. iya. Oke. Tuh. Terima Oke, kasih. Bu J, Bu ini ya, Ya, Bu ini, ya terima betul. kasih. Dan mudah-mudahan masalahnya cepat terselesaikan, Bu ya. Amin, Oke, amin. Bismillah. oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Android Blue Droid. Ini namanya siapa? Sore Pak, mohon izin saya dari Universitas Banda Naira. Jurnal kita belum punya doi. Gimana cara daftarnya Mbak Rini? Ayo Ya, silakan. baik. Ada di sini ya bapaknya ya. Oh ada kayaknya ya. Oke, Mana Pak Android Android Blue Blue Droid? Droid kayaknya belum Ada diri saya namanya. saya tadi lihat tadi sudah. Oh, Oh, Oh ini ini oh nih enggaknya. namanya siapa Bu? Ya, ya Ibu. Jadi saya belum ganti nama di akun Zoom-nya, Bu ya. Iya Ya, boleh ya, boleh. tidak apa Ibu. Ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ruli, Bu. Oh, Bu Ibu Ruli. Saya Ruli. dari Baik, salam kenal Ibu Naira. Ruli. Ya, Ya. salam eh kenal. ya, untuk di Universitas Banda Naira itu memang belum memiliki DOI ya Ibu ya. Belum, Bu, Ya, belum. jadi Oke. nanti Ibu bisa langsung, ini bentar saya share screen lagi ya Ibu ya. Nah, jadi nanti dibuka saja di doi.relawanjurnal.id, nanti ketemu ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti langsung diregistrasi ini Bu. Nah, registrasi di sini bisa langsung diisikan ini nama pengurusnya ya, Bu ya. Jadi nanti disiapkan dulu SK-nya bisa dari LP2M atau nanti dari universitasnya itu juga bisa, Bu. Nah, itu nanti untuk tahun pengurusannya kalau bisa sih biasanya kalau di Universitas Ibu untuk SK berapa tahun, Bu? 4 apa 5 tahun? Lima Pengurusan tahun biasanya 5 tahun ya Bu SK-nya. ya. Nah ini jadi dari tahun 2023 sampai 2028 ya. Nah untuk primary address-nya ini nanti yang akan digunakan untuk username atau untuk loginnya. Baik. Jadi misalkan memang Ibu sebagai pengurusnya nanti bisa menggunakan email LP2M itu lebih disarankan ya Bu ya. Jadi email yang memang jikalau nanti ada pengurus ganti, emailnya masih bisa berlanjut tanpa ada change person ya di sini. Sebetulnya ada untuk pergantian personil atau pengurus itu ada bisa diurus juga di sini. Kemudian di sini ada email yang lain, misal ada kendala ya email utama tidak bisa digunakan, nanti bisa diisikan di sini sama email institusi. Nah, email institusi ini adalah email resminya dari universitas. Biasanya kan ada ya. Kemudian kontak atau nomor kontaknya di sini sama kontak yang lainnya. Nah, ini kalau misalkan sudah diisi semua, ini misalkan saya ketik saja ya di sini, misal ini saya buat. Ya, karena ini tidak boleh sama untuk yang emailnya ini. Ini misalkan sama ini, kalau ini diperbolehkan. Nah, di sini nanti universitasnya bisa diisi untuk tipenya di sini apakah masuk universitas, society, publisher, government atau publisher di sini ya. Ini bisa diisi. Kemudian ini alamat bisa diisi dengan alamat lengkap. Kemudian country-nya di sini bisa oh ini alamat lengkap ya. Minimalnya berarti apa ini? Indonesia ya. Bentar. Ini misalkan karena saya di Kudus ya. Nah, ini misalkan saya buat ini, kemudian next-nya. Nah, ini untuk annual fee karena Ibu nanti akan mendaftar di bulan Desember ya. Nah, ini tidak 500.000, tapi 42.000 yang tadi saya ceritakan ini. Tapi nanti di bulan Januari akan terkena untuk annual fee di tahun 2024, yaitu sebesar 500.000 itu Ibu tadi.
Jadi kalau misalkan daftar di bulan Januari, ya tidak kena untuk annual fee yang di bulan Desember ini ya, Bu ya. Kemudian ini adalah untuk deposit for first-nya, ini minimum limitnya adalah 1.500.000. Misalkan mau dibuat lebih juga diperbolehkan. Ini ada a little contribution for a cup coffee. Kemudian payment method, di sini kita menggunakan virtual account ya. Jadi kita menggunakan pihak ketiga Mitrans itu bisa dipilih saja. Ini mau BRI virtual account atau BNI atau yang lainnya, ini bisa. Kemudian ini mengetahui RJI dari mana. Nah, ini bisa diisi, Ibu. Apakah dari YouTube, Facebook, Instagram, atau yang lainnya. Misalkan dari WhatsApp, misalkan. Nah, ini tidak perlu diisikan. Kemudian I have read, kemudian langsung diklik untuk yang registernya ini. Gitu, Ibu. Nanti akan Ya, mendapatkan invoice, kemudian nanti bisa dibayarkan. Untuk ya, tutorial pembayarannya ada di sini ya, untuk yang payment guide-nya ini, Bu. hmm, Mungkin betul. ada yang ditanyakan untuk Bu Ruli, ya, Bu Ruli? Terima kasih Ibu ya, sudah punya jelas apa yang disampaikan sama Ibu tadi. ya, Kebetulan jurnal kita memang masih dalam tahapan untuk ke sini Bu. hmm, Jadi kalau misalnya kita mengalami kendala dalam proses pengembangan jurnal, hmm, apakah bisa kita berkomunikasi langsung via bisa, WA untuk Sangat bertanya bisa terkait sekali. bisa. pengembangan jurnal kami, Bu. Karena Betul. memang jujur selama ini kami tidak ada pelatihan khusus untuk Hmm, pengembangan jurnal, Bu. Jadi ya, beberapa tahun ini saya dan juga ya, iya, rekan-rekan pengurus jurnal Munggai itu memang belum ada pengetahuan lebih dalam terkait dengan pengembangan jurnal kita, makanya sejauh ini jurnal kita hanya stuck di situ-situ saja, Bu, belum ada pengembangan. ya, Kedepannya harapan kami bisa berkolaborasi dengan pihak yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, ya, baik via WA maupun via yang lain. Terima kasih untuk informasinya, Bu dan Ya, Bapak sekalian. ya. ya, Baik, Bu Ruli, terima kasih ya. Untuk kegiatan ataupun program, baik mulai dari pendampingan dari awal hingga nanti ke penguatan untuk reakreditasi sampai ke International Index gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Arbain juga ya. Nah, nanti akan kita fasilitasi. Nah, artinya di setiap apa namanya program itu akan kita selenggarakan mudah-mudahan nanti ini di awal tahun di 2024. Nah, nanti silahkan update terus untuk informasinya. Pendampingannya bisa offline, bisa online gitu ya. Nah, nanti untuk secara offline kita juga menyediakan kantor kita di DIY ya, di Jogja. Nah, nanti kita sudah punya sekretariat secara khusus ya. Artinya kalau mau datang langsung ke RJI silahkan saja, kita welcome sekali setiap hari Senin sampai Sabtu ya. Insya Allah kita open terus ya, pintu terbuka untuk Bapak Ibu yang mau hadir, yang mau apa namanya istilahnya tuh mau bertamu lah ya, ke datang ke kantor RJI silakan, tepatnya di Jogja. Terus kemudian kalaupun nanti mau lewat online, kita sih akan informasikan juga nanti apa namanya update ya, update agenda untuk fasilitas itu baik itu tadi pendampingan secara khusus ataupun nanti maupun program secara umum gitu ya, khususnya untuk di pengelolaan jurnal. Baik, oke Bu Ruli, kalau nanti kalau untuk DOI sama tadi ya, secara otomatis perlu ada istilahnya itu daftar dulu akun registrasi tadi ya. Nah itu sudah mudah-mudahan bisa dicek di langsung di URL doi.relawanjurnal.id ya. Nanti silakan dicek lebih lengkap di sana. Dan untuk secara otomatis tadi juga fee pembayaran segala macam itu sudah tercover di dalam sistem semua, insya Allah ya. Nah itu dan sekali lagi kita ingatkan satu prefix ini bisa digunakan untuk semua jurnal, berapapun jurnalnya, nanti tetap satu prefix dan satu langganan annual fee-nya tetap ya. Jadi tidak dihitung per jurnal menggunakan prefix ini kita tagihannya per masing-masing enggak. Jadi tetap annual fee-nya jadi satu di satu prefix itu gitu ya. Dan dia satu publisher, satu pengelola gitu. Misalnya kampus Unair tadi ya, Unira ya. Nah, itu Unira misalnya sebagai publisher
di jurnal, nah itu akan menjadi satu preview begitu ya. Nanti tidak kebagi-bagi begitu. Oke. Aman, Bapak Ibu semuanya masih terbuka untuk yang mau bertanya silakan. Ya, Ya, mungkin sambil menunggu, ya. apa namanya, untuk update tadi ya, untuk item tiket maksimalnya 100 Mas Jun. Oh 100 ya. Iya, Oke, saya bukan 1000 ya. keingetnya 1000 jurnal. 1000 jurnal. Oh yang 1000 jurnal anu aplikasi itu ya Mbak ya. Oh ya 100 ya. Mana 100. Pak Jadi siapa dia? untuk item tiketnya itu. Hmm. Ya, Pak siapa Ya, tadi yang nanya? Ya, lupa. Pak Syamrudin ya. Pak siapa tadi? ya Pak Syamrudin. Ya Pak. Ya, ya. Ternyata 100 ya Pak ya, 100. Jadi kalau lebih dari 100 dokumen ataupun yang anu berarti nanti sih dia sistemnya berbayar. Dan berbayarnya itu tergantung berapa yang apa namanya digunakan ya. Maksudnya yang akan didaftarkan untuk pengecekan itu ya tiket. Nah, untuk mendapatkan akunnya silakan daftar langsung di item tiket. Apa Mbak? Lupa sih namanya. Item tiket yang linknya bisa di-share juga nanti. Yang link untuk daftar item tiket. Oke, Bapak Ibu, cukup jelas ini. Oke, dari Jenny Mungkin ada Agudi. yang ditanyakan lagi. Ya, kalau cukup, ada lagi Bapak Ibu sekalian, mumpung kita masih terbuka ini di forum ini, nanti kalaupun misalnya ada kekurangan bisa cek di YouTube ya, di channel RJI Channel. Terus kemudian untuk beberapa tutorial lainnya juga insya Allah ada di sana. Kalaupun misalnya kurang nanti bisa WA admin. Kalaupun apa namanya ada permasalahan ataupun ada kendala. Nah, mungkin kita mau minta masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kalau ada silakan. Oke, nampaknya sudah cukup Bu Rini. Mbak Rini, kayaknya sudah cukup ini. Dan Ya, mudah-mudahan siap. untuk hari ini sudah jelas ya Bapak Ibu dan mudah dipahami ya. Dan sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya ya untuk hari ini sudah menyempatkan hadir. Nah, dalam sosialisasi akhir tahun member doi by RJI. Terima kasih Mbak Rini untuk hari ini, Ya, Bapak Ibu sama-sama. sekalian semuanya. Nah, mungkin kita mau foto bareng dulu kali ya. Ya, Mohon ini pesan lagi satu. apa tuh? Jangan lupa rate untuk apa namanya untuk pelayanan di DOI Oh membership ya, betul DOI ya. RJI. Nanti, Ini saya share di oke. kolom komentar ya Mas Jun ya. Oke, jangan lupa presensinya juga dan flash rate oh yang ini ya Mbak ya. Oke, jangan lupa ya Ya, di reportnya supaya nanti bisa jadi apa namanya pengembangan kita yang ya lebih lanjut gitu pengembangan ya. kita. Ya. Oke. Oke, kalau sudah cukup kita open cam foto bersama dulu Bapak Ibu untuk dokumentasi ya hari ini. Mbak Ella, mohon dilanjut foto bersama. Oke. Pak Arbain, terima kasih Pak. Ini Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada tanya-tanya nanti silakan tanya via web. Oke, dihitung, Mbak Ella, dihitung bisa. 1, 2, 3. Ada beberapa kali ya. Silakan bisa bergaya beberapa kali. 1. Mana ya? Hmm. Ini sepertinya presensinya belum tershare ya tadi ya. 2. Ya, Berapa kali? Udah. Cukup. Presensinya Mbak di sekalian dikirim. Ada presensi. Oke, nanti untuk presensi kita kirimkan via email ya. oke email ya. WA. Ya, oke. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan semuanya dan diberikan kelancaran untuk menyambut tahun baru ya di 2024.
semuanya berakhir dengan lancar dan Amin. dimudahkan. Oke, dari saya cukup sekian. Bu Rini, terima kasih sekali lagi Pak Putri, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih semuanya Bapak wabarakatuh. Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Ibu.